Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Pratami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah epidemiologi. Untuk pertemuan yang pertama ini, saya akan menerangkan terkait dengan sejarah dan perkembangan epidemiologi. Nah, apa yang dimaksud dengan epidemiologi ini memang diawali dengan sejarahnya, di mana pada zaman dahulu sumber dan penyebab penyakit masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu dan dikaitkan dengan roh yang jahat atau suatu hal yang gaib. Nah, ada banyak tokoh penting yang berpengaruh besar terhadap ilmu epidemiologi yang sekarang dapat kita pelajari. Memang beberapa tokoh penting tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap ilmu epidemiologi. Yang pertama itu adalah dari tokoh Hippocrates pada tahun 460 hingga 377 sebelum Masehi, di mana beliau merupakan ahli epidemiologi pertama yang memiliki kontribusi yang besar terkait dengan konsep kausasi penyakit yang dikenal dalam epidemiologi dewasa ini, bahwa memang konsep penyakit itu terjadi karena adanya interaksi antara host, agent, dan environment atau lingkungan, ya. Jadi ada penjamu, agen, dan lingkungan gitu ya. Nah, beliau ini yang mengkonsepkan tiga hal itu. Nah, Hippocrates sendiri memang menuliskan 3 judul buku, yaitu terkait epidemik 1, epidemik 2, 3, dan masih banyak lagi yang memang keterkaitan dengan konsep bahwa penyakit itu ada karena adanya kontak antara sesuatu yang hidup dan berhubungan dengan lingkungan eksternal maupun internal seseorang. Nah, adapun Thomas C. Denham di tahun 1624 sampai 1689 yang melakukan observasi lanjutan dan menulis hasil observasi tersebut secara rinci dalam sebuah buku berjudul Observation Medicae pada tahun 1976. Di sana beliau menjelaskan bahwa terkait klasifikasi demam yang menyerang London pada tahun 1660-an dan sekitar 1670-an, di mana beliau mendeskripsikan bahwa perbedaan berbagai penyakit dan juga mengenalkan tindakan serta cara pemulihan yang bermanfaat. Nah, Sydenham dianggap sebagai the father of epidemiology. Lalu ada juga Anthony van Leeuwenhoek di tahun 1632 hingga 1723. Beliau adalah seorang warga negara Belanda yang memang merupakan ilmuwan amatir yang menemukan mikroskop, penemu bakteri dan parasit, dan juga beliau adalah penemu spermatozoa yang bisa menyingkapkan tabir bahwa bakteri itu memulai atau mencetuskan suatu penyakit yang akan sangat berguna untuk analisis epidemiologi selanjutnya. Lalu adapun Bernardino Remazzini di tahun 1633 sampai 1714, beliau juga melakukan observasi terkait penyakit yang dialami para pekerja yang bekerja di case pool, tempat penampungan sementara tinja dan air kotor di bawah tanah. Beliau memiliki kontribusi utama yang diberikan adalah berupa investigasi dan penjelasan tentang penyakit atau kesakitan yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga perhatiannya yang besar terhadap pencegahan munculnya suatu penyakit. Ramazzini dikenal sebagai seorang ahli epidemiologi yang jeli dan mampu menjelaskan KLB atau kejadian luar biasa di Modena pada tahun 1690. Ia juga menjelaskan epidemi malaria di wilayah itu dan penyakit pes yang menyerang pada ternak di tahun 1712. Adapun John Ground itu tahun 1662, beliau juga mempunyai peran terhadap perkembangan ilmu epidemiologi, di mana beliau menciptakan metode untuk menghitung populasi berdasarkan jumlah kelahiran dan kematian atau pemakaman mingguan yang terdaftar pada Bill of Mortality. Lalu James Lind melakukan observasi mengenai penyakit yang ada di populasi. Ia mengobservasi mengenai pengaruh waktu, tempat, musim, dan makanan pada penyebaran penyakit. Lalu Edward Jenner adalah penemu metode pencegahan cacar yang lebih aman yang disebut vaksinasi. Edward Jenner juga eksperimen telah berjasa besar menyelamatkan ratusan juta manusia di seluruh dunia dari kecacatan dan kematian karena cacar. Ya, dan banyak lagi memang peran-peran dari tokoh-tokoh
apa yang berperan terhadap perkembangan epidemiologi ini. Ada Louis Pasteur di tahun 1822 ya, lalu John Shaw di 1854 ya. John Shaw ini memang terkait dengan analisis masalah penyakit kolera. Ia juga mengemukakan hipotesis bahwa penyebab penyakit yang sesungguhnya adalah air minum yang terkontaminasi dari kotoran gitu ya. Nah, lalu memang Louis Pasteur juga memiliki terobosan tentang penyebab dan pencegahan penyakit. Pasteur menemukan cara yang efektif untuk mencegah penyakit infeksi. Beliau juga mengemukakan terkait pertama kali tentang konsep vaksin, yaitu untuk rabies, antraks, kolera, dan beberapa penyakit. Lalu ada Robert Koch, itu di tahun 1843 sampai 1910. Beliau menciptakan metode pewarnaan dengan pewarnaan lilin, juga teknik kultur bakteri. Jadi untuk perkembangan penyakit, untuk penelitian suatu teknik standar mikrobiologi yang masih digunakan sampai sekarang. Lalu ada Dalton Hill di tahun 1950 yang berkaitan dengan mengungkapkan bahwa merokok itu akan berpengaruh terhadap kanker paru-paru. Nah, jadi banyak sekali ya tokoh-tokoh yang cukup memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan keilmuan epidemiologi yang kita pelajari saat ini. Lalu yang terakhir itu tahapan perkembangan epidemiologi. Itu memang suatu ilmu yang suatu ilmu yang berkembang dari waktu ke waktu dan yang melatar belakangi beberapa hal tentang zaman di mana terjadi perubahan masalah dan perubahan pola penyakit, perkembangan ilmu pengetahuan juga ya. Nah, tantangan zaman di mana terjadi perubahan masalah dan perubahan pola penyakit. Memang dulu di zaman John Snow ini epidemiologi mengarahkan dirinya untuk masalah penyakit infeksi dan wabah. Tapi saat ini memang pola penyakit ke arah penyakit tidak menular maupun diselingi dengan mencuatnya wabah baru penyakit infeksi. Di samping itu memang epidemiologi tidak hanya dihadapkan dengan masalah penyakit semata, tetapi juga terkait hal-hal lain yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan penyakit atau kesehatan serta masalah non kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan epidemiologi tentu pengetahuan klinik kedokteran yang berkembang begitu pesat sehingga akan membantu perkembangan ilmu terkait epidemiologi seperti biostatistik, administrasi, dan ilmu perilaku. Ya, beberapa teori tentang kausa penyakit atau contagious theory, Hippocratic theory, miasmatic theory, epidemic theory, teori Kuman, teori multikausa. Jadi teori contagious theory itu adalah terjadi penyakit diperlukan adanya kontak antara satu orang dengan orang lain. Ya, teori ini berkembang memang berdasarkan situasi penyakit pada masa itu, di mana penyakit yang menular yang terjadi karena adanya kontak langsung. Lalu kalau Hippocratic, memang para pemikir kesehatan masyarakat yang dipelopori oleh Hippocrates mulai mengarahkan kausa pada suatu faktor tertentu. Jadi Hippocrates ini mengatakan bahwa kausa penyakit berasal dari alam atau lingkungan. Ya, sedangkan miasmatic theory itu menunjukkan adanya gas-gas busuk dari planet bumi yang menjadi kausa penyakit atau penyebab penyakit. Sementara epidemic theory itu mencoba menghubungkan terjadinya penyakit dengan cuaca dan faktor geografi atau tempat. Nah, adapun teori kuman itu ditunjuk bahwa kuman atau mikroorganisme sebagai penyebab penyakit. Ya. Dan ada teori multikausa, artinya memang konsep multifaktoral di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi beberapa hasil dari beberapa interaksi berbagai faktor, misalnya faktor interaksi lingkungan gitu ya, terus juga ada peranan faktor biologis dan peranan lainnya. Oke, itu saja untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.